Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah video part kedua dari perjalananku sebelumnya dari Palembang ke Jakarta dengan bus PO Kramat Jati. Saat ini kita sedang menuju ke rumah makan Gadang Jaya 3. Untuk rumah makan Gadang Jaya 3 itu ada di Bandar Jaya, Lampung Tengah, Lampung ya teman-teman. Untuk ruang makannya nanti akan ada di sebelah kanan. Itu sudah terlihat ya teman-teman. Ada beberapa bus juga udah standby di sana. Dan untuk rumah makan Gadang Jaya 3 ini merupakan salah satu rumah makan yang memang udah legend untuk tempat pemberhentian bus. Karena sebelumnya itu bus juga berhenti di rumah makan pagi sore. Tapi karena sudah melewati Trans Sumatera, tol Trans Sumatera, sehingga bus langsung berhenti di rumah makan Gadang Jaya 3. Gimana sih keseruanku dalam video kali ini? Yuk teman-teman, diikutin terus videoku hingga selesai. Baik teman-teman, perjalanan saya saat ini sudah tiba di Gadang Jaya 3 atau tempat pemberhentian makan atau istirahat dari PO Kramat Jati dan PO-PO lainnya juga sih. Posisinya ini ada di Bandar Jaya teman-teman. Kalau misalnya tadi di jalan tol itu keluarnya di pintu Gunung Sugih. Nanti dari pintu Gunung Sugih berbelok ke arah kanan untuk menuju ke arah Bandar Jaya. Dan akhirnya kami tiba di rumah makan Gadang Jaya 3. Baik teman-teman, untuk di rumah makan Gadang Jaya 3 itu tidak ada servis makan ya. Kalau tidak salah itu semuanya membeli, dan dari PO Kramat Jati sendiri itu tidak memberikan servis makan memang. Nah, untuk keadaan di Gadang Jaya 3 sendiri itu cukup ramai. Kalau dahulu itu berhentinya juga di pagi sore ya, kalau sebelum ada tol. Tapi kalau sesudah ada tol ini itu langsung di Gadang Jaya, tidak di pagi sore karena jatuhnya itu muter-muter teman-teman. Karena pagi sore letaknya cukup jauh dari pintu tol. Nah, untuk di Gadang Jaya 3 sendiri di sore hari ini cukup ramai. Ada PO San, ada Kramat Jati, ada Sembodo, terus juga ada ANS. Ternyata memang di Gadang Jaya 3 ini merupakan salah satu yang paling ramai ya untuk tempat pemberhentian istirahat dari PO-PO bus yang ada di Sumatera ini, terutama di bagian selatan. Sumatera bagian selatan via tol Palembang Bakahuni teman-teman. Begitu. Dan juga untuk di sini kalian juga bisa untuk makan, bisa untuk ke kamar mandi ataupun ke musola. Nah, ini adalah bus yang saya naiki teman-teman. Tadi kita belum sempat review ya untuk bus ini. Bus ini menggunakan chassis Hino dengan body jet bus 2 HD. Terus juga sudah menggunakan air suspension. Bisa dilihat juga dari kacanya, tapi tadi saya cek memang tadi setelah sampai itu balonnya itu dipukul-pukul ya. Mungkin dicek oleh kernetnya. Begitu teman-teman. Dan ya, untuk konfigurasi seatnya dua-dua, terdapat sekat di depan. Jadi apabila pengemudi itu merokok, itu tidak sampai ke belakang ya untuk asapnya. Dan di paling belakang atau yang tidak terlihat kaca ini adalah toilet dari bus ini teman-teman. Begitu. Untuk fasilitasnya ada selimut, nanti mungkin akan aku review di dalam. Oke deh teman-teman, karena tadi kita sudah membahas mengenai eksterior dari bus ini, yuk kita bahas juga untuk interiornya. Untuk harga 360.000 kita dapat apa aja sih? Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, kita akan mendapatkan kursi yang cukup nyaman, terbuat dari bludru, dan dilihat juga untuk legroom ya. Untuk bagian baris pertama ini bisa dibilang cukup sempit ya, karena jujur saya kakinya cukup nekuk. Mungkin karena ada sekatnya juga. Lalu di sini ada TV yang entah digunakan atau enggak karena nggak dipakai selama perjalanan. Untuk penampakan kursinya seperti ini. Kalian juga akan mendapatkan selimut ya, tapi tidak mendapatkan bantal teman-teman. Untuk selimut akan ada di setiap kursi, serta ada toilet juga di belakang. Untuk toilet hanya dapat digunakan ketika bus sedang berjalan saja. Untuk penyimpanan barang, kalian bisa simpan di atas nih teman-teman. Untuk barang-barang kecil atau cukup barang-barang sedang juga bisa di atas.
Tapi kalau misalnya barang-barang besar, kalian harus simpan di bagasi bawah. Begitu teman-teman. Untuk bus ini juga memiliki kisi-kisi AC ya. Ada juga lampu bacanya, tapi tidak memiliki colokan USB, sehingga agak sulit juga nih kalau misalnya kalian membutuhkan casan. Begitu teman-teman. Jujur teman-teman, aku sangat excited banget untuk naik Kramat Jati ini atau menjalankan pembuatan video kali ini, karena Kramat Jati ini merupakan salah satu legend ya di jalur Palembang Jakarta, bersama dengan Lorena, bersama dengan Pahala Kencana, dan juga beberapa bus legend lainnya. Tapi memang yang menonjol dari dahulu itu adalah Kramat Jati teman-teman, karena pelayanannya itu terkenal itu nggak ugal-ugalan. Kalau dulu tuh seingat aku ya, ketika aku SD itu tuh Lorena ngebut banget loh teman-teman. Nah untuk Kramat Jati ini dia slow, terus juga nggak ngebutan gitu ya. Nah makanya aku kayak udah lama banget nggak naik Kramat Jati, dan akhirnya aku kesampaian nih untuk bisa naik Kramat Jati. Ya sekalian untuk mengingat masa kecil juga ya teman-teman ya. Gitu. Nah untuk di sebelah kiri tadi Sembodo ini teman-teman, ini arah ke Padang ya. Kalau tadi aku lihat di depan tulisannya Padang ke Bandung itu atau nggak salah ya, atau Padang Jakarta gitu. Nah sedangkan untuk ANS itu Padang Bandung. Nah ini masuk barusan Efisiensi Jaya, tapi kayaknya ini bus pariwisata deh teman-teman. Gitu. Kira-kira seperti ini untuk situasi terkini dari Rumah Makan Gadang Jaya pada pukul 6 teman-teman. Sebentar lagi akan maghrib. Saya akan sholat maghrib dulu baru nanti kembali ke bus. Baik teman-teman, kira-kira untuk keadaan tol Trans Sumatera di malam hari itu seperti ini ya. Bisa dilihat itu cukup gelap banget teman-teman. Bukan cukup gelap banget sih, emang tapi gelap banget. Dan ini menurutku cukup berbahaya apabila lampu kendaraan kalian itu tidak terang ya. Bisa membahayakan kalian gitu. Nah, sebentar lagi kita akan tiba teman-teman di gerbang tol Bakahuni Selatan. Nah, untuk informasi juga nih teman-teman, kalau misalnya gerbang tol Bakahuni Selatan ini merupakan gerbang tol paling selatan di Pulau Sumatera. Jadi setelah ini akan langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Nanti keluarnya itu kalau tidak salah sangat pas di depan loket kapal ya. Jadi setelah ini kita akan membeli kapal, dan syukur-syukur kalau misalnya nanti bisa langsung naik ke kapalnya. Kalau misalnya nanti emang harus menunggu ya nggak apa-apa juga sih. Mari kita nikmati perjalanan ini hingga selesai teman-teman.
jam 8 lebih 17 menit. Ini bus saya sudah hendak masuk ke Pelabuhan Bakauheni ya teman-teman. Di sini terlihat sangat terang, berbeda dengan tol Trans Sumatera sebelumnya yang bisa dibilang itu gelap banget. Di sini ini terang dan juga jalanannya bagus, tidak terlalu bergelombang. Dan untuk kapal yang akan kita gunakan juga belum tahu sih apakah kapal eksekutif atau enggak. Nah, untuk perbedaan jamnya itu durasi berlayarnya itu cukup lama teman-teman, cukup berbeda. Kira-kira kalau misalnya kapal eksekutif itu 2 jaman, untuk kapal yang reguler itu bisa 3 jam 4 jaman. Jadi emang perbedaannya itu cukup signifikan, dan bahkan untuk fasilitas di reguler itu tuh kalian harus membayar lagi. Nah, sekarang ini bus sudah menuju masuk ke terminal, kok terminal, tapi Pelabuhan Bakauheni teman-teman. Dan kita semoga segera mendapatkan kapal dan bisa langsung berlayar ke Pelabuhan Merak. Sangat disyukuri nih teman-teman, ternyata kita tidak perlu menunggu kapal lagi, tapi kita langsung dipersilahkan untuk naik ke atas kapal KMP Legundi Tanjung Perak. Nah, untuk KMP Legundi ini salah satu kapal terbesar yang ada di lintas Bakauheni Merak teman-teman. Aku sangat beruntung banget nih bisa dapet di KMP Legundi ini. Nanti kita akan review juga nih, kira-kira KMP Legundi gimana sih? Apakah sama dengan kapal-kapal lainnya? Mari nanti kita cek juga. Dan bisa dibilang ini sekarang ya keadaannya ombaknya itu tidak terlalu tinggi seperti aku berangkat kemarin, tapi ini cukup tenang dan juga dapat dikatakan memang sih udah lewat dari tanggal ombak tinggi ya teman-teman. Karena BMKG itu memperkirakan ombak tinggi di tanggal 28-29 Desember. Begitu teman-teman. Dibanding kita nggak tahu mau ngapain, mendingan kita coba yuk teman-teman keliling-keliling. Kira-kira ada apa aja sih di kapal Legundi ini, dan kira-kira fasilitas apa yang menarik untuk bisa kita coba. Kita lihat dulu dan yuk diikuti terus teman-teman untuk perjalananku hingga selesai. Baik teman-teman, sekarang saya sudah ada di atas dek 5 dari KMP Legundi. Untuk KMP Legundi ini ya dapat dibilang salah satu kapal yang cukup besar juga ya di lintas Bakauheni Merak maupun sebaliknya. Ini merupakan salah satu salah satu kapal yang melayani kelas eksekutif ya teman-teman ya, pelabuhan eksekutif. Jadi perkiraan sampai ke Pelabuhan Merak itu dalam waktu 2 jaman gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk keadaan di Pelabuhan Bakauheni, dipantau cukup ramai ya untuk yang di non eksekutif. Tapi untuk di eksekutif itu cukup sepi dan belum ada truk ataupun bus lagi yang naik, atau memang sudah ditutup ya. Nampaknya sih memang sudah ditutup ya teman-teman. Dan untuk eksekutif itu menunggu di sana untuk bus-busnya. Sedangkan yang untuk non eksekutif itu berada di sebelah sana. Jadi emang berbeda untuk tempatnya ya. Nah, untuk kapal-kapalnya pun berbeda teman-teman. Jadi kalau untuk di eksekutif itu
kapalnya memiliki durasi yang lebih cepat untuk sampai ke Pelabuhan Merak ataupun sebaliknya, dan juga memiliki kapasitas yang cenderung lebih besar dibanding kapal yang non eksekutif. Dan berbagai fasilitas yang ada di kapal eksekutif itu sudah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Sedangkan kalau misalnya di kapal-kapal yang di pelabuhan non eksekutif itu masih membayar. Misalnya seperti ruangan-ruangan yang harus membayar kurang lebih 10.000 hingga 15.000, ataupun fasilitas-fasilitas seperti lesehan itu juga harus membayar. Sedangkan kalau di eksekutif itu sudah gratis. Kecuali kalau kalian ingin pijet, pengen beli pop mie atau apa, itu bayar lagi ya teman-teman. Begitu. Baik teman-teman, saya sekarang ada di deck 5 ya. Nah, di deck 5 ini terdapat kafetaria ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lapar itu bisa beli makanan, minuman di sebelah sana. Itu juga sudah ada harganya. Jadi jangan kalian takut untuk tidak mengetahui harganya. Dan jangan lupa juga untuk apabila tidak ada harganya, kalian tidak ragu untuk bertanya saja ya. Dibanding kalian sudah membeli terus kalian tergetok gitu ya, jadi lebih sakit hati, mendingan kalian tanya aja langsung. Saya juga sudah memesan pop mie teman-teman. Pop mie di sini itu seharga 15.000. Jatuhnya lebih mahal ketimbang ini ya, lebih mahal ketimbang di kereta. Di kereta kalau nggak salah cuma 10.000 deh. Atau tetap 15.000 juga ya. Aku juga kurang tahu. Ini aku memesan pop mie. Lalu juga ya pemandangannya seharusnya laut ya, tapi ini belum berangkat kapalnya. Masih ada di pelabuhan Bakahuni teman-teman. Ya kira-kira kondisinya seperti ini teman-teman di deck 5, di bagian belakang kapal atau di buritan kapal, kapal Legundi teman-teman. Baik teman-teman, untuk kapal saat ini sudah diberangkatkan dari pelabuhan Bakahuni menuju pelabuhan Merak. Untuk waktu pelayaran kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam teman-teman. Semoga pelayarannya dapat berjalan dengan baik dan ombaknya juga bersahabat ya, agar nggak mabok aja sih. Dadah pelabuhan Bakahuni dan Pulau Sumatera, see you again. Dan kita akan kembali ke Pulau Jawa. Baik teman-teman, fungsi dari penghalang ya atau yang kisi-kisi itu, fungsinya itu apabila anginnya besar, dia itu akan ditutup seperti ini teman-teman. Jadi nggak otomatis sih, jadi dia akan tertutup untuk menghalau angin apabila anginnya dari arah sebelah sana ya. Kalau anginnya bukan dari sana, jadi akan dibuka seperti itu. Ya, ini merupakan inovasi yang bagus, tapi kalau ingin menikmati pemandangan kayaknya agak kurang ya, karena itu cukup menghalangi pandangan dari penumpang melihat ke laut. Kita lihat yuk di deck 6 ada apa. Nah, di sini merupakan deck 4 ya teman-teman. Dimana deck 4 ini itu di bawahnya deck 5. Dan di deck 4 ini itu tuh ada beberapa ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat. Nanti kita akan cek ke dalam kira-kira ada apa aja.
Ya, pemandangan laut di malam hari ini cukup tenang ya. Ombaknya nggak terlalu besar seperti ketika berangkat, masih aman. Yuk coba kita masuk ke dalam. Ya, apakah bisa dibuka? Oke. Agak susah ya teman-teman. Oke, untuk kursinya ini seperti kapal eksekutif pada umumnya sih. Coba kita ke sana. Ruangan tatami. Ada main menarik. Drive room. Oh, ini drive room. Di sini juga ada ruangan, teman-teman. Ini ruangan yang tadi ya. Baik teman-teman, saat ini saya ada di deck 3. Deck 3 ini itu tidak ada ruang tunggu ya, yang ada hanya tempat untuk mobil pribadi dan juga sepeda-sepeda motor. Ini seperti yang ada di layar kaca kita semua. Di sini ada sepeda-sepeda motor, lalu juga mobil-mobil pribadi. Untuk okupansinya cukup ramai, tapi tidak penuh ya, karena di sini masih ada beberapa yang lowong di line 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk line 6, 7 ini penuh. Ya hitungan sih penuh ini teman-teman. Nggak mungkin juga kan harus dipenuhin semua juga. Gitu. Ini cukup ramai dan penumpang juga sudah mulai berturun-turun ke kendaraan dikarenakan sudah ada pengumuman bahwa kapal akan segera bersandar di pelabuhan Merak. Ya semoga bisa berjalan lancar dan alhamdulillah sih teman-teman, ini ombaknya cukup tidak terlalu tinggi ya. Tidak seperti ketika berangkat. Di Merak juga terpantau cukup aman, ombaknya tidak yang gede-gede banget, alhamdulillah. Dan motor-motor juga aman, tidak ada yang berguling-guling gitu. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nanti bentar lagi saya akan naik ke bus. Bus saya ada di deck 2 kalau tidak salah ya. Oh, ini sudah deck 2 teman-teman, berarti bus saya di deck 1. Berarti untuk deck 1 itu tempat bus-bus dan truk. Deck 2 untuk tempat mobil-mobil dan juga motor. Deck 3 ruang tunggu. Deck 4 juga ruang tunggu. Hingga deck 5 yang paling deck 6 yang paling atas teman-teman. Itu juga ruang tunggu. Waktunya kita jalan ke bus teman-teman. Ya perjalanannya nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Kita turun lewat tangga yang sebelah sana, tangga belakang kapal, karena lebih dekat menuju bus kita. Mobil-mobil pribadi juga sudah mulai dinyalakan.
Setelah turun dari kapal, teman-teman, bus kita langsung diberangkatkan menuju Jakarta dan tidak akan mampir lagi di rumah makan sekitar Pelabuhan Merak ya. Berbeda ketika kita ingin berangkat ke Pulau Sumatera, kita akan berhenti dulu sebelum kita naik kapal. Untuk pulang ke Jakarta itu tidak perlu untuk mampir-mampir lagi dan tinggal cus ke ibu kota. Semoga perjalanannya lancar dan tidak terdapat halangan rintangan yang masif ya teman-teman. Semoga lancar-lancar aja. Saat ini kita sudah tiba di tol Jakarta Merak teman-teman. Dan di tol ini pembawaan sopir cukup kalem, nggak terlalu kenceng juga, nggak terlalu pelan juga. Jadi standar-standar aja, dan ini aku sangat suka sih untuk pembawaan kalem ini karena malam ya. Kalau di malam hari itu banyak penumpang yang istirahat. Dan tentunya pengemudi harus bisa mengatur kecepatan busnya dengan sebaik mungkin agar tetap dapat menjaga kenyamanan penumpang ketika tertidur. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, akhirnya perjalanan saya sudah tiba di Pondok Pinang, tepatnya di Pul Kramat Jati Pondok Pinang. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Palembang hingga ke Pondok Pinang ini. Semoga videoku dapat memberikan manfaat kepada teman-teman bagi yang ingin naik kendaraan transportasi darat dari Palembang menuju Jakarta, terkhususnya PO Kramat Jati. Dan terima kasih banyak banget untuk kru yang bertugas, dan semoga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ketika menjalankan tugasnya. Sampai jumpa teman-teman di video-videoku selanjutnya, dan jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang. See you teman-teman.